Berjumpa lagi dengan saya, Pak Udin. Hari ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi, yaitu melanjutkan tentang materi yang kemarin tentang relasi. Sekarang kita belajar tentang fungsi. Sekarang kita masuk pada materi yang pertama, yaitu memahami fungsi. Fungsi adalah suatu relasi yang memiliki syarat tertentu. Syaratnya apa? Nah, syaratnya suatu relasi dapat dikatakan sebagai fungsi adalah ketika setiap anggota di himpunan A tepat satu memilih anggota di himpunan B. Contohnya, saya contohkan dengan diagram panah ya. Ketika ada suatu himpunan, misalkan ini himpunan A. 1, 2, 3. Jangan lupa kalau membuat diagram panah, di setiap anggotanya itu dikasih titik untuk menghubungkan ke himpunan B. Yang kedua, himpunan B. Ini sebagai contoh ya, nama himpunannya bisa berubah-ubah. Himpunan B misalnya A, B, C, D. Nah, suatu relasi ini dapat dikatakan sebagai fungsi ketika anggota himpunan A tepat satu memilih anggota di himpunan B. Meskipun anggota di himpunan B ada yang tidak terpilih, ini tetap dikatakan sebagai fungsi. Karena setiap anggota di A ini tepat satu memilih di B. Kalau bukan fungsi, contohnya ya, ini bukan fungsi. Ketika 1, 2, 3 ini di A, yang nomor 3 misalnya memilih B. Nah, ini bukan fungsi. Bukan fungsi. Karena salah satu anggota di himpunan A tidak tepat satu memilih di anggota himpunan B. Ada yang memilih 2, yaitu 3. 3 ini memilih 2, B dan D di himpunan B. Ini bukan fungsi. Sekarang mari kita lanjutkan kepada bentuk penyajian fungsi. Bentuk penyajian fungsi itu ada banyak, ada 5 tepatnya. Berbeda dengan relasi yang hanya 3. Bentuk penyajian fungsi yang pertama yaitu dengan himpunan pasangan berurutan, yang kedua dengan diagram panah, yang ketiga dengan notasi fungsi atau persamaan fungsi, yang keempat dengan tabel, dan yang kelima dengan grafik atau diagram Cartesius. Yang pertama yaitu misalkan ada 2 himpunan. Himpunan yang pertama anggotanya 1, 2, dan 3. Himpunan yang kedua anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relasi yang didefinisikan atau relasi yang terbentuk dari kedua himpunan tersebut adalah setengah dari. Fungsi dari kedua himpunan tersebut dapat dituliskan yang pertama dengan himpunan pasangan berurutan. 1 setengah dari 2, 2 setengah dari 4, dan 3 setengah dari 6. Langsung saja kita buat di himpunan pasangan berurutan. Fungsi sama dengan, jangan lupa untuk membuat himpunan selalu diawali dengan kurung kurawal dan diakhiri dengan tutup kurung kurawal. Yang pertama anggotanya, ini range ya, range dari kedua himpunan. Himpunan asal dinamakan domain. Himpunan lawan dinamakan kodomain. Dan hasilnya ini dinamakan range. Range-nya atau hasilnya yaitu 1,2, 1 setengah dari 2, 2,4, 3,6. Selanjutnya yaitu menggunakan diagram panah. Diagram panah berarti domainnya ditulis terlebih dahulu. A. Domainnya 1, 2, 3. Titiknya jangan lupa. B. Nah, ini banyak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Titik. Tinggal menghubungkan 1 dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 6,
Hasilnya, range-nya yaitu 1,2, 2,4, 3,6. Selanjutnya dengan diagram Cartesius. Domainnya di sumbu apa? Domainnya di sumbu X. Ingat ya, untuk kodomainnya di sumbu Y. Sumbu X yang mana? Sumbu X. Sudah belajar diagram Cartesius kan? Berarti sudah tahu lah. Sumbu X yang ini ya. Ini 1, 2, 3. Katakanlah misal ini ya. Kalau dari ukurannya enggak muat ini. Misalnya di sini langsung saja 2, di sini 4, di sini 6. Selanjutnya dengan rumus fungsi atau dengan persamaan fungsi. Tadi kan kita tahu X-nya atau domainnya, domainnya sama dengan setengah dari Y. Nah, kalau kita mencari Y-nya, bagaimana? Caranya dikalikan 2. Kedua ruas dikalikan 2. 2X sama dengan 1/2 Y dikali 2. Nah, ini baru bisa dicoret-coret. 2X sama dengan Y. Nah, jadi Y sama dengan 2X. Nah, ini rumus fungsinya. Rumus fungsi. Nanti Y-nya ini bisa dirubah menjadi seperti ini. Selanjutnya yaitu menggunakan tabel. Ini ada nilai X atau nilai domainnya. Di sini ada nilai ya domain ya. Yang ini nanti nilai range-nya. Ini fungsinya. Fungsinya tadi 2x. Aduh, kurang lengkap. Fx. Maaf, tidak cukup ya. Fx sama dengan 2x. Di sini nilai x-nya 1, 2, dan 3. Dibuatkan tabel seperti ini. Ketika x-nya 1 dan fx-nya 2x, maka hasilnya 2. Ketika x-nya 2 dan fungsi x-nya 2x, hasilnya 4 dan ini 6. Selanjutnya yaitu dengan grafik. Grafik sama seperti diagram Cartesius, tetapi nanti titiknya dihubungkan. Jadi dapat dibuat seperti garis atau kurva. Ketika domainnya 1 dan kodomainnya atau lawannya atau sumbu Y-nya 2, tidak pakai angka ya saya, langsung saja. Ini 1,2. Ketika domainnya 2, ini 1,4. Ini pakai angan-angan saja. Tapi tetap ada angkanya, ada koordinatnya, ada absis dan ordinat. Yang ketiga yaitu sama di sini. (3,6). Nah, seperti ini. Nah, ini nanti kalau dihubungkan menjadi sebuah garis. Terus sampai misalkan X-nya negatif, itu sampai terus ini. Sekian pembelajaran kali ini. Nanti apabila ada yang perlu ditanyakan, bisa tanya-tanya saya, bisa kontak WA atau kirim email atau langsung ke Google Classroom. Nanti akan saya post tugas untuk latihan ya, supaya lebih memahami materinya. Jaga kesehatan masing-masing, jangan lupa terapkan pola hidup sehat, rajin berolahraga dan selalu memakai masker, dan sering
cuci tangan ketika mau keluar ruangan atau setelah selesai beraktivitas.